Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardilah Dahlia, mahasiswi jurusan Teknik Pertanian Universitas Mataram, mata kuliah Evaluasi dan Kesesuaian Lahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan judul dari makalah saya, yaitu Produktivitas Jagung Siam Mais pada Kondisi dan Karakteristik Lahan Kabupaten Bima. Latar belakang, jagung merupakan komoditas yang memiliki peranan cukup berarti dan strategis dalam perekonomian nasional. Daerah Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu yang memiliki potensi sebagai produsen jagung nasional karena memiliki keadaan iklim, jenis tanah, dan topografi yang sangat mendukung pengembangan jagung. Oleh karena itu, diperlukan adanya data-data karakteristik lahan untuk mengetahui kondisi tanah pada daerah Kabupaten Bima serta untuk mengetahui kesesuaian lahan di Bima untuk pertumbuhan atau budidaya tanaman jagung. Kondisi sumber daya lahan di Kabupaten Bima. Kabupaten Bima adalah salah satu kabupaten di Provinsi NTB dengan ibu kota Woha. Dengan kondisi geografis demikian, Kabupaten Bima sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat dengan Kabupaten Dompu, dan sebelah timur dengan Selat Kate. Secara garis besar, formasi batuan terdiri dari bahan endapan permukaan atau aluvium, batuan vulkan, dan batuan terbosan vulkan debu dalam. Sebagai landform vulkan tua, telah mengalami perubahan karena erosi ataupun telah mengalami patahan atau lipatan. Berdasarkan kelompok litologi, bahan pembentuk tanah di Kabupaten Bima dapat dibedakan menjadi bahan endapan permukaan, batuan sedimen, dan batuan gunung api. Berdasarkan peta tanah semi-detail Kabupaten Bima skala 1:50.000, Kabupaten Bima dibedakan atas 7 grup landform, yaitu aluvial, marin, fluvio-marin, karst, tektonik, vulkanik, dan aneka. Keberadaan landform ini dapat terbentuk pada lingkungan laut berupa delta ataupun di muara sungai yang terpengaruh langsung oleh aktivitas laut. Potensi sumber daya lahan di Kabupaten Bima. Penyusunan peta kawasan pengembangan cabai dan bawang merah berdasarkan kesesuaian lahan kedua komoditas tersebut. Lahan-lahan yang diarahkan untuk pengembangan kawasan cabai dan bawang merah dan potensi perluasannya adalah lahan-lahan yang tergolong sangat sesuai, cukup sesuai, dan sesuai marginal jika faktor pembatasan relatif mudah diatasi dengan tingkat kemampuan masyarakat. Karakteristik sumber daya iklim air di Kabupaten Bima. Wilayah Kabupaten Bima beriklim tropis dengan rata-rata bulan kering. Bulan basah kurang dari 3 bulan. Curah hujan tahunan rata-rata selama 20 tahun sebesar 1025 mm dengan rata-rata bulanan 85,4 mm. Sehingga Kabupaten Bima adalah daerah berkategori kering hampir sepanjang tahun. Hal ini yang berdampak pada rendahnya potensi ketersediaan air dan sebagian besar sungai kering. Ini merupakan data curah hujan rata-rata bulanan dan tahunan di Kabupaten Bima. Gambar di bawah juga merupakan data dari suhu udara dan kelembapan udara di Kabupaten Bima. Produktivitas tanaman jagung di Kabupaten Bima. Syarat iklim, tanaman jagung tumbuh di tanah tropik dan subtropik. Tanaman jagung bisa beradaptasi luas kepada lingkungan tumbuh. Ketinggian tempat antara 0 sampai 1300 mdpl. Suhu udara 13 sampai 38 derajat Celcius. Selagi pertumbuhan, jagung membutuhkan suhu optimum 23 sampai 27 derajat Celcius. Suhu bukan persoalan bagi perkembangan jagung. Curah hujan optimum adalah 100 mm sampai 125 mm per bulan. Untuk pertumbuhan dan produksi jagung memerlukan penyinaran matahari penuh. Tanaman ini bisa tumbuh dan berproduksi dengan baik di dataran rendah hingga dataran tinggi, pegunungan yang berketinggian 1800 mdpl. Untuk iklim yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung antara lain adalah curah hujan di atas 1200 mm, suhu 20 sampai 26 derajat Celcius, dan penyinaran. Intensitas cahaya matahari adalah hal penting untuk pertumbuhan tanaman jagung selagi pertumbuhannya wajib mendapat cahaya matahari yang cukup. Tanaman yang ternaungi pertumbuhannya terhambat dan berbagi hasil yang tak lebih baik.
Tanaman jagung membutuhkan tanah yang bertekstur lempung, lempung berdebu alias lempung berpasir dengan struktur tanah remah, aerasi dan drainase baik, dan endapan air. Kondisi tanah ini bisa memacu pertumbuhan dan produksi jagung bila tanahnya subur, gembur, dan kaya bahan organik. Tanah yang ketidaklebihan air bisa memunculkan penurunan produksi jagung hingga 15%. Tanaman jagung tanah kepada pH tanah 5,5, sedangkan pH tanah yang terbaik adalah 6,8. Dari hasil penelitian bahwa reaksi tanah pH 6,8 bisa memunculkan hasil yang tinggi. Pada tanah pH 7,5 dan pH tanah di bawah 5,7, pada jagung cenderung menurun. Jenis tanah di Indonesia dengan tipe tanah potsolik merah kuning yang mempunyai pH tanah rata-rata rendah. Untuk penanaman jagung butuh dibuat pengapuran terlebih dahulu. Dari penjelasan makalah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Bima memiliki karakteristik yang khusus dibanding dengan wilayah lainnya. Lahan pada Kabupaten Bima merupakan lahan yang mengalami kekeringan sepanjang tahun diakibatkan curah hujan yang relatif rendah. Selain itu, terdapat beberapa syarat tumbuhnya tanaman jagung agar dapat menghasilkan produksi yang maksimal. Karakteristik lahan pada Kabupaten Bima sangat sesuai dengan syarat-syarat tumbuh dari tanaman jagung, sehingga untuk budidaya jagung di Kabupaten Bima sangat bisa berkembang dan menghasilkan produksi yang maksimal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh penonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.